Mobil yang bisa nyetir sendiri, kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah kan? Tapi teknologi ini tuh udah ada loh di jalanan kita sekarang. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah mobil bisa melihat, berpikir, terus bertindak sendirian? Yuk kita bedah bareng-bareng mesinnya dan cari tahu jawabannya. Oke, jadi gini rencana kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih mobil swakemudi itu? Terus kita kasih mobilnya indera, biar bisa lihat dunia. Habis itu kita masuk ke otaknya, buat ngerti cara mikirnya, sebelum akhirnya kita lihat gimana semua bagian ini nyambung dan tantangan besar apa aja yang masih ada di depan. Jadi, pas kita ngomongin mobil swakemudi, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Ada tingkatan-tingkatannya, semacam tangga otonomi yang perlu kita pahami dulu. Gini deh, bayangin aja kayak kita lagi nyetir. Kita kan melihat jalan, berpikir mau ngapain, terus bertindak, muter setir atau injek pedal. Nah, mobil swakemudi itu ngelakuin hal yang persis sama. Bedanya, matanya itu sensor, otaknya itu komputer, dan ototnya itu aktuator. Ternyata nggak semua mobil swakemudi itu sama. Standar industri ngebaginya jadi beberapa level. Level 1 dan 2 yang paling sering kita temuin sekarang, itu sebenarnya cuma asisten aja. Anda tetap harus pegang setir. Lompatan besarnya itu ada di level 3 dan 4, di mana mobil benar-benar mulai ngambil alih di kondisi tertentu. Nah, level 5 itu tujuan akhirnya, otonomi penuh, di mana aja, kapan aja. Oke, tingkatannya udah jelas. Sekarang, kita masuk ke bagian pertama dari analogi kita tadi, melihat. Supaya mobil bisa nyetir, ya dia harus bisa ngerasain dulu lingkungan di sekitarnya. Jawabannya ada di serangkaian indera super canggih. Mobil ini emang nggak punya mata, tapi dia punya macam-macam sensor yang kerja bareng buat ngebangun gambaran 3D lengkap tentang dunia di sekelilingnya. Yuk kita lihat beberapa yang paling penting. Pertama, ada yang namanya radar. Ini teknologinya mirip kayak yang dipakai buat ngelacak pesawat, tapi skalanya jauh lebih kecil. Dia mancarin gelombang radio, terus mengukur pantulannya buat deteksi ada objek apa aja di sekitarnya. Radar ini kerjanya ada dua mode. Yang jarak jauh itu pandangannya sempit tapi bisa ngelihat sampai ratusan meter ke depan. Cocok banget buat deteksi mobil di jalan tol. Sementara itu, yang jarak pendek pandangannya lebih lebar buat mantau area deket-deket mobil, misalnya pas mau pindah jalur. Kekuatan utamanya radar tuh kemampuannya buat nembus cuaca jelek. Mau hujan, kabut, atau gelap malam, nggak masalah buat dia. Dia juga jago banget ngukur kecepatan objek lain. Tapi ada kelemahannya, resolusinya rendah. Jadi dia bisa tahu ada sesuatu di sana, tapi nggak bisa lihat detailnya. Selanjutnya, kita punya lidar. Kalau radar tadi itu mata jarak jauh yang tangguh, lidar ini kayak pemindai 3D yang super presisi. Dia nembakin jutaan sinar laser per detik buat bikin peta titik 3D yang detil banget dari semua yang ada di sekitarnya. Keunggulannya LiDAR itu, akurasinya yang luar biasa, bisa bikin peta 3D yang detail banget. Terus, masalahnya apa? Satu, harganya itu loh masih mahal banget. Kedua, sama kayak mata kita, performanya bisa turun drastis kalau lagi hujan deras atau berkabut tebal. Dan yang terakhir tentu aja, kamera. Nah, kalau radar dan lidar jago ngukur jarak dan bentuk, kamera ini satu-satunya sensor yang bisa ngerti konteks visual. Misalnya buat baca rambu lalu lintas, ngenalin warna lampu merah, atau lihat marka jalan. Kelebihan kamera jelas ya, harganya murah dan dia bisa interpretasiin info visual. Tapi kelemahannya juga kelihatan banget. Dia bisa buta kalau kena silau matahari dan nggak bagus kerjanya pas gelap atau cuaca jelek. Makanya mobil swakemudi itu nggak cuma ngandelin satu sensor, tapi gabungan dari ketiganya. Jadi, mobilnya sekarang udah punya mata yang canggih. Tapi, semua data dari sensor itu kan cuma sekumpulan angka. Gimana caranya mobil bisa ngertiin itu semua dan mutusin harus ngapain? Yuk, sekarang kita intip otaknya. Proses berpikir mobil ini bisa kita bagi jadi 3 lapisan. Paling atas itu perencanaan rute, ini mirip kayak Waze atau Google Maps yang nyariin jalur terbaik dari titik A ke B. Terus di tengah ada perencanaan perilaku yang bikin keputusan jangka pendek kayak, oke, sekarang waktunya pindah jalur atau kasih jalan dulu buat mobil itu. Dan yang paling bawah ada perencanaan gerak yang nerjemahin keputusan tadi jadi gerakan setir dan pedal yang presisi, detik per detik. Buat perencanaan rute, mobil ini pakai algoritma kayak Dijkstra. Gampangnya, algoritma ini ngubah peta jalan jadi titik dan garis, terus dia ngitung secara sistematis mana jalur yang biayanya paling rendah, bisa jadi jarak terpendek atau waktu tercepat, buat sampai ke tujuan.
Tapi buat ngehindarin rintangan yang muncul tiba-tiba, mobil butuh sesuatu yang jauh lebih cepat. Disinilah algoritma kayak RRT ini main. Bayangin aja, dia dengan super cepat numbuhin cabang-cabang pohon dari berbagai kemungkinan jalur buat ngehindarin rintangan, terus milih cabang mana yang paling aman dan efisien. Semuanya dilakuin dalam hitungan milidetik. Oke, kita udah punya indera dan otak. Sekarang kita perlu nyambungin keduanya ke otot, yaitu setir, rem, sama gas. Nah, disinilah sistem saras mobil ini berperan. Coba bayangin, data dari kamera sama lidar itu bisa sampai gigabyte per detik. Jaringan mobil biasa kayak CAN itu sama sekali nggak didesain buat ngatasin data segitu banyak. Inilah kenapa mobil otonom modern itu butuh semacam jalan tol data di dalamnya, kayak Ethernet otomotif, biar otak mobil bisa nerima semua info dari inderanya secara instan, tanpa macet. Kita udah bahas cara kerjanya, tapi bikin mobilnya tuh ternyata baru setengah jalan. Tantangan terbesarnya mungkin bukan lagi di teknologinya, tapi soal keamanan dan keselamatan. Nah, sekarang kita perlu paham dua konsep yang sering ketukar. Keselamatan atau safety, dan keamanan atau security. Keselamatan itu soal ngelindungin dari kejadian buruk yang nggak disengaja. Contohnya sensor rusak. Sedangkan keamanan itu soal ngelindungin dari serangan yang disengaja. Misalnya, ada hacker yang coba ngendaliin mobil kita dari jauh. Disinilah keduanya jadi nyambung. Coba pikirin sistem rem. Itu kan sistem yang krusial banget buat keselamatan. Nah, justru karena krusial, sistem ini jadi target utama hacker yang bikin dia jadi krusial juga buat keamanan. Artinya apa? Di mobil swakemudi, keamanan siber itu bukan sekedar fitur tambahan. Dia adalah fondasi mutlak dari keselamatan itu sendiri. Pada akhirnya, buat mencapai otonomi penuh itu tantangannya gede banget, kayak nyusun puzzle jigsaw raksasa. Ini bukan cuma kerjaannya insinyur software, tapi juga butuh ahli keamanan cyber, pembuat kebijakan, bahkan ahli etika. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi gimana caranya kita nyusun semua kepingan puzzle ini jadi satu dengan benar?